Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya berdoa saudara-saudari sekalian tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah menikmati tidur yang nyenyak pada malam hari ini. Di pagi hari ini marilah kita persiapkan diri kita untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita tundukkan kepala kita, kita satukan hati, marilah kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu kepada kami. Pada pagi hari ini kami kembali menghirup udara yang segar. Kami mempersiapkan setiap pribadi kami untuk kami dilawat, untuk kami disirami oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, yang akan menjadi rema, yang akan menjadi kekuatan untuk setiap pribadi kami dalam menjalankan aktivitas dan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Berkatilah kami Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Renungan kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 25. Marilah kita buka Alkitab kita masing-masing. Saya akan membacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Saudara-saudariku, tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu hiduplah dalam ketaatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan kita ini mengajarkan kepada kita supaya kita belajar hidup di dalam ketaatan. Ketaatan adalah satu kata yang sangat mudah kita ucapkan, tetapi dalam menjalaninya kadang sulit untuk kita lakukan dan kita terapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Seringkali kita tidak dapat hidup dalam ketaatan karena kita dihalangi oleh pikiran kita sendiri dan dengan segala argumentasi untuk kita menghindari melakukan kebenaran firman Tuhan yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagai contoh, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap hari kita dikirimkan renungan firman Tuhan yang bermanfaat untuk menguatkan kita dalam menjalani aktivitas kita hari lepas hari. Tetapi menjadi satu pertanyaan, apakah kita selalu taat dalam membaca atau mendengarkan renungan firman Tuhan yang dikirimkan kepada kita, atau malah kita hanya sekedar melihatnya lalu kita skip dan berlalu begitu saja? Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan tidak selalu berbicara tentang hal-hal yang besar, tetapi kita juga harus belajar taat dari hal-hal yang kecil yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita dapat melakukan ketaatan yang sempurna dan ketaatan yang tanpa henti. Apa itu ketaatan yang sempurna dan ketaatan yang tanpa henti? Yang pertama adalah ketaatan yang sempurna adalah ketaatan yang dipimpin oleh Roh Allah dan bukan hasil usaha manusia, sebagaimana kita hidup di dalam kekudusan. Sedangkan ketaatan yang tanpa henti adalah ketaatan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa memilih yang mana yang enak untuk kita lakukan dan mana yang kita hindari untuk kita lakukan. Ketaatan ini bisa kita lakukan ketika kita belajar taat dalam hal-hal yang kecil yang Allah perintahkan kepada kita semua. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu
Untuk kita hidup dalam ketaatan yang benar, kita tidak dapat berusaha sendiri. Kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita dapat melakukan seluruh kehendak Tuhan tanpa memilih dan memilah. Kita juga harus melakukannya secara terus-menerus dalam setiap hari kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 mengatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ketaatan berbicara tentang harga yang harus dibayar, sesuatu yang harus dikorbankan, penyangkalan diri, dan inilah yang biasanya dihindari oleh banyak orang, karena kebanyakan orang maunya mengikuti keinginannya sendiri, hidup sesuka hatinya, tidak mau diatur, dan biasanya dilakukan mungkin karena keterpaksaan, karena takut akan disanksi atau dihukum. Ketaatan adalah hal yang mutlak, karena ketaatan merupakan tanda kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh ketaatan kepada kita. Dalam firman Tuhan menceritakan bahwa Yesus taat sampai mati kepada perintah Bapa. Tuhan sangat menghargai mereka yang mendengar dan melakukan apa yang Dia katakan. Dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan taat, sesungguhnya kita telah menjadi pengikut Kristus yang sejati. Tuhan mengaruniakan berkat-berkat-Nya kepada setiap orang yang mau berjalan bersamanya dalam ketaatan yang sungguh-sungguh, walaupun harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan kehidupan. Jika kita selalu berserah kepadanya, maka Ia pasti akan memberikan jauh lebih apa yang kita pikirkan. Ketaatan merupakan kunci kehidupan kita, hidup dalam kebenaran, dan bukti kita mengasihi Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Marilah saudara-saudara, dalam kita hidup percaya kepada Tuhan, marilah kita hidup juga dalam ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya. Hari ini kita belajar tentang ketaatan mulai dari perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Marilah kita melakukannya dengan penuh ketaatan kepada Tuhan, agar seluruh rencana Allah bagi kita tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Dan ketaatan adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, bukan hanya dengan perkataan semata, bukan hanya dengan nyanyian pujian yang sering kita nyanyikan di bangku-bangku gereja. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku, tetapi hanya menjadi pujian semata tanpa kita melakukan. Ketaatan itu harus dibuktikan dengan tindakan kita hari lepas hari, bagaimana kita hidup melakukan perintah-perintah Tuhan, maka itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kami telah merenungkan kebenaran firman-Mu, mengajarkan kepada kami bahwa supaya kami hidup di dalam ketaatan. Bapa yang baik, berikanlah kekuatan kepada kami supaya kami mampu untuk taat melakukan setiap perintah-perintah-Mu, untuk kami dapat melakukan firman-Mu. Berikanlah kami kekuatan melalui Roh Kudus-Mu, supaya setiap hari-hari kami boleh menerapkan perintah-perintah-Mu dan hidup di dalam ketaatan. Berkatilah kami semua sepanjang hari ini Tuhan. Berkati kesehatan kami, berkati pekerjaan kami, berkati pelayanan kami, bahkan berkati setiap keluarga dan anak-anak kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.